Oke, selamat sore teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, apapun kondisinya ya. Semoga masih diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sore hari ini saya ingin berbagi beberapa hal yang berkaitan dengan keilmuan yang saya miliki atau pengalaman yang saya miliki. Nah, kenapa saya ingin bagikan? Ya, karena saya melihat saat ini pada kondisi ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Kemudian juga ada yang karantina pribadi, karantina mandiri, ada juga yang berkaitan dengan social, physical distancing, apapun namanya, sehingga membuat kita lebih banyak di rumah. Nah, supaya waktu di rumah kita lebih berkualitas, saya ingin berbagi pengalaman saya selama puluhan tahun ya. Jadi saya ingin berbagi pengalaman yang saya miliki. Nah, pengalaman apa saja yang bisa saya latihkan ke Anda? Ada beberapa pengalaman dan juga keilmuan. Di antaranya yang berkaitan dengan masalah kepenyiaran radio atau broadcast. Jadi yang ingin saya latihkan, kalau memang ada yang berminat, nanti saya latih menjadi seorang penyiar, kemudian menjadi seorang reporter, menjadi seorang news writer. Itu berkaitan ya, di ilmu keradionya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ilmu executive coaching. Jadi yang dimaksud ilmu eksekutif coaching itu bagaimana melatih manajer atau melatih supervisor atau karyawan kita untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Jadi mereka sendiri yang menentukan ingin jadi apa, ingin jadi manajer seperti apa, ingin jadi supervisor seperti apa, ingin jadi karyawan seperti apa gitu ya. Mereka yang menentukan, nanti kita yang melatihnya. Itu ilmu eksekutif coaching. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu pengembangan sumber daya manusia. Ini khususnya untuk perusahaan-perusahaan kecil menengah. Jadi saya juga punya pengalaman itu, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia kita dengan ilmu ke-SDM-an. Jadi ada struktur organisasi yang bisa dikembangkan nanti, kemudian bagaimana menempatkan karyawan dengan posisi tertentu, dengan kemampuan dan juga karakter tertentu sesuai dengan karakternya supaya pas gitu ya. Kemudian juga ada Key Performance Index, ada SOP-nya, ada perjanjian kerja bersama, ada peraturan perusahaan, nanti juga akan saya latihkan. Nah, yang terakhir adalah ilmu berkaitan dengan pengembangan diri. Nanti ada ilmu yang bisa saya latihkan ke Anda, yaitu ilmu bagaimana kita mengakses energi Reiki Usui. Reiki Usui itu adalah keilmuan bagaimana kita bisa mengakses energi alam semesta. Nah, fungsinya apa? Energi alam semesta itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan pribadi, self healing. Kalau Anda sakit, bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Bisa menyembuhkan diri sendiri dengan mengakses energi alam semesta itu. Saya latihkan juga kalau Anda mau. Kemudian juga bisa untuk menyembuhkan orang lain. Ya, yang menyembuhkan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan ikhtiarnya seperti ini. Jadi Reiki ini adalah ikhtiar untuk proses penyembuhan. Anda harus ada ikhtiar ya, gitu. Kemudian yang berikutnya fungsinya adalah untuk ini materialisasi keinginan. Jadi kalau misalkan Anda punya keinginan, ingin mobil, ingin rumah gitu ya, ya berdoa tentu saja harus gitu ya, berusaha juga harus ikhtiar. Nah, ini ada juga teknik-tekniknya seperti apa kita mengakses energi alam semesta untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu nanti semua akan saya ajarkan, saya latihkan ke Anda kalau ada di antara Anda yang mau. Dan semuanya ini karena berkaitan dengan kondisi karantina, berkaitan dengan virus COVID-19, maka semua ini akan saya latihkan, saya ajarkan dengan metode jarak jauh, long distance. Jadi jarak jauh menggunakan berbagai media yang ada. Ya, berkaitan dengan WhatsApp bisa, Facebook bisa, YouTube juga bisa gitu ya. Apapun akan kita manfaatkan untuk melatih Anda. Baik, itu yang bisa saya latihkan. Karena itu, sebelum saya lanjutkan lagi untuk lebih dalam lagi mengupas pengalaman dan keilmuan yang saya sampaikan tadi, jangan lupa di bawah video ini ada tombol subscribe. Anda tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan update informasi terbaru dari channel Cak Motivator ya. Oke, Anda tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya. Yang belum, segera ditekan ya tombol subscribe-nya.
Baik, kita mulai memperdalam lagi satu persatu dari keilmuan yang ingin saya bagikan ke Anda supaya Anda lebih percaya lagi bahwa memang perlu dipelajari dan ada ilmu-ilmu pengalaman yang belum Anda dapatkan bisa dipelajari di sini. Kita akan pada yang pertama dulu. Jadi ilmu broadcast atau sebagai seorang broadcaster ya, penyiar radio, pembaca berita ataupun reporter. Kenapa saya berani mengajarkan ini? Karena sejak tahun 1997 sampai 2012 saya berkecimpung di dunia broadcast. Jadi mulai dari seorang penyiar biasa, dari suara saya dulu yang cempreng gitu ya. Artikulasinya juga tidak jelas. Jadi kalau ngomong nggak jelas katanya teman-teman saya. Tapi kemudian dilatih. Karena di situ ada latihannya bagaimana memunculkan suara diafragma. Jadi ada senamnya, ada ritual tertentu. Jangan dibayangkan ritual harus kayak ini ya di ruang-ruang berhantu, bukan. Ada teknis-teknis atau senam tertentu yang harus dilakukan supaya suara diafragma kita bisa keluar, power dari suara kita bisa keluar, tidak seperti suara pada umumnya. Artikulasinya jelas gitu ya. Jadi ada. Nanti saya ajarkan juga di situ. Oke, itu yang tentang broadcast. Kemudian ilmu yang berikutnya ini tentang executive coaching. Executive coaching ini saya dapatkan di tahun 2011 sampai di akhir 2012 sampai awal 2014 gitu ya. Lebih banyaknya di 2013. Nah, di situ akan dilatih bagaimana kita mengantarkan seseorang sesuai dengan keinginannya. Misalkan begini, karena namanya coach itu kan pada dasarnya asal katanya kan coach kereta gitu ya. Royal Coach, kereta kerajaan. Macam-macam ya. Intinya begitu. Bis itu juga ada yang namanya coach gitu ya. Royal Coach. Nah, intinya adalah kita itu sebagai coach hanya mengantarkan apa yang diinginkan oleh coachee atau orang yang kita latih itu ya. Contohnya begini, yang paling mudah. Di sepak bola itu ada coachnya, ada pelatihnya. Siapa yang nendang? Ya pemainnya gitu ya. Siapa yang berusaha? Ya pemainnya. Terus mau diarahkan kemana? Ya kita arahkan sesuai dengan keinginan pemainnya. Pengen jadi seorang striker, ya kita arahkan supaya dia menjadi seorang striker yang handal. Pengen jadi seorang kiper, ya kita arahkan menjadi kiper yang handal. Intinya kita hanya mengarahkan dan yang melakukan adalah yang bersangkutan, coachnya itu ya. Seorang kiper ya bagaimana bisa kita jadikan dia jadi kiper yang handal gitu ya. Seorang supervisor kita tanya terlebih dahulu, kamu ingin menjadi supervisor seperti apa? Nah, kita latihkan nanti. Supervisor yang bisa lebih banyak lagi presentasi, ekspresi, ya kita latih di situ. Saya seorang supervisor yang ingin banyak menguasai ilmu kesupervisoran atau ilmu produksi yang begitu banyak di sini. Segala macam bentuk produk ingin saya kuasai. Ya kita latihkan gitu ya. Nah, itu yang akan kita berikan pada Anda untuk executive coach, executive coaching ya. Kita akan berikan pada Anda, kita latihkan juga pada Anda. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkaitan dengan ilmu pengembangan sumber daya manusia. Saya sejak tahun 2014 sampai saat ini selalu berkecimpung di perusahaan kecil tetapi ingin jadi besar. Jadi misalkan begini nih, ada perusahaan kecil ya, skalanya kecil, katakanlah karyawannya mungkin 30 gitu ya. Tetapi ingin jadi perusahaan yang lebih besar lagi. Nah, masalahnya owner kadang-kadang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelola sumber daya manusianya. Atau kadang keilmuan yang terbatas, karena biasanya owner lebih bergerak pada bidang pemasaran ya. Kalau masih kecil gitu, biasanya lebih banyak bergerak di bidang pemasaran atau penjualan. Sehingga untuk pengelolaan sumber daya manusianya masih tertinggal. Karena itu kita akan bantu, kalau ada di antara Anda yang punya perusahaan kecil menengah, tapi ingin mengelola sumber daya manusianya lebih hebat lagi, lebih handal lagi, kita akan bantu juga. Kita akan latihkan kepada karyawan-karyawan Anda. Jadi ada pembentukan struktur organisasi di situ nanti, kemudian juga ada SOP-nya seperti apa, key performance indikatornya seperti apa, peraturan perusahaan seperti apa gitu ya. Perjanjian kerja bersamanya juga seperti apa, akan kita latihkan di perusahaan Anda kalau ada di antara Anda yang menginginkan. Itu untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang keempat berkaitan dengan pengembangan pribadi, bagaimana kita menguasai teknik mengakses energi dari alam semesta, energi alam semesta seperti apa akan kita latihkan, karena itu berkaitan dengan ilmu
dasar pernafasannya. Ilmu pernafasan yang sangat dasar. Jadi jangan dibayangkan kalau saya melatihkan ilmu pernafasan seperti silat gitu ya, tarik nafas gitu, kemudian mengalihkan ke bagian yang akan dipukul atau bentuk kuda-kuda. Tidak seperti itu. Ini teknik pernafasan yang sangat dasar sekali. Bagaimana bernafas dengan benar gitu ya. Bagaimana cara bernafas dengan benar, menarik nafas dengan benar, kemudian mengakses energi alam semesta itu seperti apa supaya selaras kita bisa mengakses gitu ya. Nah, itu akan saya latihkan. Sama dengan gini loh. Kalau kita punya radio, ada gelombangnya 3 ya, ada FM, ada AM, ada SW. Kalau kita ingin mendengarkan siaran radio FM, maka radio kita setting, kita pindah ke gelombang FM, baru kita bisa mengakses radio-radio FM. Kalau kita ingin mendengarkan radio AM, ya kita pindah, kita setting gelombangnya ke radio AM, sehingga kita bisa mengakses semua radio yang bergelombang AM. Demikian juga kalau kita ingin mendengarkan radio yang bersiaran SW, yang jarak gelombangnya lebih jauh ya, bisa dari Malaysia, dari Korea gitu, kita bisa dengarkan gelombangnya pakai gelombang SW itu. Nah, tapi harus disetting dulu. Nah, sama dengan energi alam semesta atau Reiki Usui ini, kita akan selaraskan dulu, kita setting dulu energi yang ada dalam tubuh Anda, dalam badan Anda, supaya bisa mengakses energi alam semesta yang cukup besar dan berlimpah ini untuk kesehatan Anda. Itu kita akan latihkan kepada Anda juga. Nah, sekali lagi semua pelatihan tadi dalam bentuk long distancing, jadi pelatihan jarak jauh ya, menggunakan berbagai media yang kita miliki, bisa YouTube, bisa WA, bisa Facebook, apapun lah pokoknya kita gunakan. Jaraknya ya itu tadi, kita karena pelatihan jarak jauh maka menggunakan berbagai fasilitas teknologi yang ada. Nah, kalau langsung biasanya kita juga ada target untuk ini ya, bisa ditentukan biayanya seperti apa. Nah, setelah saya rapatkan dengan teman-teman yang membantu saya, membackup saya, maka ini tidak dipungut biaya atau di charge seperti halnya kalau kita langsung resmi ke perusahaan. Karena ini bentuknya agak sedikit sosial, maka kita akan adakan donasi, rekening donasi. Jadi yang namanya donasi ini, maka seikhlasnya mereka yang belajar. Seikhlasnya mereka yang belajar. Belajarnya seperti apa? Silakan seikhlasnya untuk memberikan donasinya. Karena kita ingin sama-sama dapat ini ya, pahalanya, dapat akhiratnya, dapat dunianya, dapat akhiratnya gitu ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya berbagi ilmu, insya Allah dapat pahala karena berbagi ilmu dan pengalaman ya. Kemudian jenengan semua yang ingin belajar juga memberikan donasi. Donasi ini adalah bagian dari sodakoh. Jadi sodakoh itu juga berpahala. Kalau jenengan atau anda ikhlas bersodakohnya, maka kita sama-sama dapat pahala. Saya dapat pahala berbagi ilmu, dan yang belajar juga dapat pahala dengan melakukan sodakoh itu. Jadi kita sama-sama dapat dunianya, keilmuannya untuk dunia, sama-sama juga dapat akhiratnya untuk pahala itu. Karena kita melakukan sodakoh ilmu, Anda juga melakukan sodakoh dan donasi ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Dan kalau Anda yang tertarik, bisa daftar menggunakan ini apa? WhatsApp yang ada di bawah ini ya. WhatsApp yang ada di bawah ini, silakan Anda bisa WA ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kalau ingin belajar, silakan pilih salah satu keilmuan atau pengalaman saya yang ingin Anda pelajari atau Anda ingin latih dengan saya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, dan mudah-mudahan berkah untuk Anda dan juga untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.